Bayangkan suatu hari, orang tua yang dulu selalu mengingat semuanya, jadwal obat, nama tetangga, bahkan cerita masa mudanya dengan detail, tiba-tiba menatap kita dengan pandangan kosong. Tadi kamu bilang apa ya? Kunci rumah taruh di mana ya? Atau yang paling bikin hati serasa ditusuk, mereka mengulang cerita yang sama berkali-kali, seolah otaknya memutar ulang kaset yang sudah nyaris rusak. Kita sering menghibur diri dengan satu kalimat, namanya juga sudah tua. Padahal kalau kita mau jujur, tidak semua lansia cepat pikun. Ada yang usianya sudah 80 tahun, tapi masih kuat ingatannya, masih lincah bercerita, bahkan masih bisa bekerja. Lalu kenapa sebagian justru melemah begitu cepat? Di balik kejadian yang tampak sepele, ada satu kebiasaan kecil yang diam-diam mempercepat penurunan daya ingat. Kebiasaan yang dilakukan orang tua kita setiap hari, tapi nyaris tidak pernah dianggap berbahaya. Inilah pemicu yang pelan-pelan membuat otak mereka layu, melemah, dan akhirnya jatuh ke jurang kepikunan. Dan yang paling mengerikan, banyak keluarga tidak sadar sampai semuanya sudah terlambat. Kalau kamu punya orang tua, kakek atau nenek yang kamu sayangi, kamu perlu mengetahui pemicu ini sebelum otaknya kehilangan kemampuan mengingat kita. Karena sekali daya ingat itu hilang, sangat sulit kembali. Selamat datang di pembahasan yang mungkin akan mengubah cara kamu memperlakukan orang tua di rumah. Kita akan kupas tuntas penyebab tersembunyi ini, bagaimana cara mencegahnya, dan apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini agar orang tua kita tetap sehat secara mental. Sebelum kita melanjutkan, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like agar lebih banyak orang yang tersentuh dan terselamatkan oleh informasi penting ini. Dan kalau kamu sayang orang tua kamu, tulis di komentar, saya ingin mereka tetap sehat. Sekarang, mari kita mulai. Kenapa otak lansia mudah melemah? Menurunnya daya ingat pada lansia bukan terjadi dalam semalam. Prosesnya pelan, diam-diam, seperti lampu yang meredup sedikit demi sedikit. Banyak orang mengira penyebabnya hanya satu, usia. Padahal, kalau usia adalah satu-satunya alasan, semua orang tua pasti pikun. Kenyataannya, tidak begitu. Ada lansia yang tetap jernih berpikir, tetap nyambung saat diajak bicara, dan bisa mengingat masa lalu maupun masa kini dengan jelas. Artinya, ada faktor lain yang bekerja di balik layar, faktor yang sering kita abaikan. Otak manusia adalah organ yang sangat aktif. Setiap hari, ia bekerja mengolah informasi, menyimpan ingatan, membuat keputusan, dan menjaga emosi. Namun seiring bertambahnya usia, ada beberapa hal yang membuat otak mulai kehilangan ketajamannya. Salah satunya adalah penurunan aliran darah ke otak. Pembuluh darah makin kaku, aliran oksigen menurun sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan energi sebanyak dulu. Dampaknya, daya ingat melambat, fokus mudah hilang, dan kemampuan berpikir menurun. Faktor kedua adalah penurunan koneksi antar sel otak. Pada masa muda, otak membangun jutaan sambungan baru setiap hari. Tapi memasuki usia lanjut, proses ini tidak seaktif sebelumnya. Koneksi yang jarang dipakai, perlahan mati, membuat memori makin sulit diakses. Sama seperti jalan kecil yang jarang dilewati orang, lama-lama tertutup rumput dan hilang. Faktor ketiga adalah penurunan hormon penting seperti dopamin dan serotonin. Hormon ini mempengaruhi mood, motivasi, dan rasa semangat. Ketika kadarnya menurun, lansia cenderung pasif, cepat lelah, dan mudah kehilangan minat. Banyak dari mereka akhirnya memilih untuk diam, duduk, atau tidur, tanpa sadar membuat otaknya semakin terpuruk. Faktor keempat adalah kurangnya stimulasi mental dan sosial. Saat memasuki usia tua, banyak lansia berhenti bekerja, jarang bersosialisasi, dan kehilangan rutinitas harian yang menantang otak. Padahal, otak butuh dilatih seperti otot. Ketika tidak digunakan, ia melemah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Terakhir, ada faktor emosional, rasa kesepian. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian pada lansia memiliki efek yang hampir sama dengan merokok 15 batang sehari terhadap otak. Kesepian membuat area otak yang mengatur ingatan dan emosi menyusut, memicu stres kronis, dan mempercepat resiko pikun. Banyak orang tua yang tinggal di rumah bersama keluarga pun tetap merasa kesepian, karena jarang diajak bicara, jarang dilibatkan dalam keputusan, dan sering dianggap tidak perlu diajak repot-repot.
Semua faktor ini berkelindang membentuk satu kenyataan bahwa otak lansia memang rentan melemah, tetapi pelemahannya sangat bergantung pada pola hidup, stimulasi, dan lingkungan sosialnya. Dan di balik semua faktor tadi, ada satu kebiasaan kecil yang ternyata paling mempercepat proses kepikunan, kebiasaan yang akan kita bongkar di bagian berikutnya. Kebiasaan yang jadi biang kerok, terlalu banyak diam. Inilah penyebab paling berbahaya, paling umum, dan paling sering dianggap biasa saja. Kebiasaan terlalu banyak diam. Diam dalam arti fisik, diam dalam arti mental, dan diam dalam arti sosial. Kelihatannya sepele, tapi justru dari kebiasaan kecil inilah penurunan daya ingat mulai menggerogoti otak lansia sedikit demi sedikit. Bayangkan ini, seorang lansia bangun pagi, duduk di kursi ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar menonton, lalu tidur sebentar. Setelah bangun, dia menatap jendela, memegang ponsel tapi tidak tahu harus apa, dan akhirnya kembali duduk. Sehari penuh hanya dilewati dengan gerakan minimal, tanpa interaksi berarti, tanpa aktivitas yang membuat otaknya bekerja. Rasanya tenang, tetapi justru itu yang membunuh ketajaman pikiran. Kenapa terlalu banyak diam sangat berbahaya? Pertama, otak kehilangan rangsangan. Otak manusia tumbuh dan bertahan karena aktivitas, berpikir, berdiskusi, mengingat, bergerak, memutuskan. Ketika seseorang jarang melakukan itu, terutama lansia, sel-sel otak menjadi pasif. Sambungan antar neuron melemah, bahkan sebagian mati. Semakin jarang dipakai, semakin cepat hilang. Kedua, dia membuat aliran darah menurun drastis. Lansia yang duduk dan rebahan terlalu lama mengalami penurunan aliran oksigen yang berfungsi menyuplai energi bagi otak. Akibatnya, area yang mengatur memori tidak bekerja maksimal. Dan ketika ini terjadi setiap hari, otaknya seperti lampu yang dayanya makin kecil, redup, hingga hampir padam. Ketiga, diam secara sosial. Banyak lansia berhenti bersosialisasi karena merasa tidak dibutuhkan, merasa merepotkan, atau tidak ada yang mengajak bicara. Mereka memilih diam bukan karena ingin, tapi karena tidak tahu harus berinteraksi dengan siapa. Padahal, percakapan sederhana saja, tanya kabar, cerita harian, atau ngobrol soal masa lalu, sudah cukup untuk menjaga otak tetap aktif. Tanpa itu, otak tenggelam dalam keheningan yang merusak. Keempat, dia memicu perasaan tidak berguna. Saat lansia tidak memiliki aktivitas, mereka merasa tidak punya peran dalam hidup. Perasaan ini menggerus semangat, meningkatkan stres, dan memperburuk kondisi mental. Kombinasi antara tidak bergerak, tidak berpikir, dan tidak berinteraksi adalah racun yang mempercepat kepikunan. Dan yang membuat semua ini lebih menakutkan, kebiasaan terlalu banyak diam biasanya tidak disadari oleh keluarga. Kita mengira mereka hanya butuh istirahat, kita pikir mereka nyaman duduk lama-lama. Padahal di balik ketenangan itu, otaknya sedang merosot dengan cepat. Pikun bukan hanya soal menaruh kunci. Itu adalah tanda bahwa otak sedang kehilangan daya hidupnya. Dan kebiasaan terlalu banyak diam adalah pintu masuk utamanya. Berikutnya kita akan membahas gejala awal pikun yang harus dikenali sebelum semuanya terlambat. Gejala awal pikun yang harus diwaspadai. Kepikunan tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, halus, seperti bayangan yang merayap tanpa kita sadari. Di awal, tanda-tandanya terlihat kecil, sering dianggap wajar, bahkan lucu. Padahal justru dari sinilah penurunan fungsi otak mulai memberikan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Gejala pertama yang paling sering muncul adalah lupa percakapan dalam hitungan menit. Misalnya, kita baru saja memberitahu bahwa besok ada acara keluarga, tapi 5 menit kemudian mereka bertanya lagi hal yang sama. Ini bukan sekedar lupa biasa. Ini tanda bahwa otak mereka kesulitan menyimpan memori jangka pendek. Hal paling awal yang rusak saat pikun mulai menyerang. Gejala kedua, sering keliru meletakkan barang, bahkan di tempat yang tidak masuk akal. Kunci motor muncul di lemari pakaian. Kacamata disimpan di dalam kulkas. Atau remote TV hilang dan ditemukan di bawah bantal. Kesalahan semacam ini berbeda dari lupa sesekali yang normal terjadi pada siapapun. Pada lansia,
Kejadian ini semakin sering dan semakin membingungkan mereka sendiri. Gejala ketiga, kebingungan di tempat yang seharusnya familiar. Rumah yang sudah mereka tinggali puluhan tahun tiba-tiba terasa asing. Mereka berdiri di tengah ruang tamu dan lupa arah ke kamar mandi. Atau ketika berada di luar rumah, mereka sulit menemukan jalan pulang. Ini tanda bahwa bagian otak yang mengatur orientasi dan navigasi sedang melemah. Gejala keempat, kesulitan menemukan kata saat berbicara. Bukan karena grogi, tapi benar-benar kehilangan kata itu di tengah kalimat. Lansia yang biasanya pandai bercerita mendadak terhenti, berpikir keras, lalu menyerah dengan berkata, "Apa sih tadi? Lupa." Ini tanda bahwa pusat bahasa di otak mulai bekerja lebih lambat. Gejala kelima, kepribadian berubah tanpa alasan jelas. Orang yang tadinya ramah bisa menjadi mudah marah. Yang tadinya keras kepala tiba-tiba jadi pasif. Bahkan ada yang mendadak sensitif, curiga, atau merasa tidak nyaman. Ini terjadi karena area otak yang mengatur emosi sudah mulai mengalami penurunan. Gejala keenam, menurunnya kemampuan mengambil keputusan. Hal sederhana seperti memilih baju atau menentukan menu makan bisa terasa sangat sulit. Mereka sering bingung, ragu berlebihan, atau memilih diam saja agar tidak salah. Ini berbeda dengan lama berpikir biasa. Ini adalah kehilangan kemampuan memproses informasi. Dan yang paling sering tidak disadari adalah menarik diri dari aktivitas sosial. Mereka mulai jarang bicara, jarang ingin ikut kegiatan keluarga, lebih suka duduk sendirian, atau hanya menatap kosong. Ini bukan sekedar malas, ini tanda bahwa otak mulai kesulitan memproses stimulasi dan percakapan. Semua gejala ini terlihat kecil di awal, tapi bila dibiarkan akan berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Pikun tidak selalu bisa dicegah sepenuhnya, tapi mengenali gejala awalnya memberi kita kesempatan untuk memperlambat prosesnya dan menjaga orang tua kita tetap memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Di poin berikutnya, kita akan membahas cara sederhana untuk mencegah keadaan memburuk, bahkan dengan langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Cara sederhana mencegah pikun dan menjaga otak lansia tetap tajam. Kabar baiknya, pikun bukan takdir mutlak. Meski proses penuaan tidak bisa dihentikan, kita bisa memperlambat penurunan fungsi otak secara signifikan. Bahkan, banyak lansia yang tetap jernih dan cerdas hingga usia 80-90 tahun. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kebiasaan hidup yang dijaga. Dan menariknya, upaya mencegah pikun tidak harus rumit. Tidak perlu obat mahal. Yang dibutuhkan hanya rutinitas kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Mari kita bahas langkah-langkah paling efektif. Langkah pertama adalah menggerakkan tubuh meski hanya sedikit. Olahraga ringan seperti jalan kaki 10 hingga 15 menit sudah cukup untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Dengan oksigen yang lebih banyak, sel-sel otak mendapatkan bahan bakar untuk bekerja lebih baik. Jangan bayangkan lansia harus lari atau senam berat. Terkadang membantu menyapu halaman atau sekadar berjalan di depan rumah sudah menjadi terapi yang ampuh. Langkah kedua, melatih otak dengan aktivitas sederhana. Ini tidak berarti harus mengerjakan teka-teki sulit atau sudoku setiap hari. Berbicara saja adalah aktivitas stimulasi otak yang sangat kuat. Mengingat cerita masa lalu, bercerita kepada cucu, menyebutkan nama anggota keluarga, atau membacakan doa dengan suara lantang, semua itu mengaktifkan banyak bagian otak sekaligus. Intinya, otak lansia harus dipakai, bukan dibiarkan diam. Langkah ketiga, memberikan aktivitas sosial. Lansia yang sering diajak bicara, dilibatkan dalam obrolan, atau ikut kegiatan ringan, akan memiliki fungsi kognitif yang jauh lebih bagus. Percakapan membuat otak memproses kata, emosi, dan memori secara bersamaan. Ini adalah latihan mental yang jarang disadari oleh keluarga. Bahkan mengajak mereka duduk di tengah keramaian keluarga sudah memberikan efek positif. Langkah keempat, menjaga pola tidur. Banyak lansia yang tidur tidak teratur. Tidur sore lama, lalu sulit tidur malam. Padahal tidur malam yang nyenyak sangat penting untuk membersihkan racun di otak dan memperkuat memori. Tidur adalah proses servis rutin bagi otak. Tanpa tidur yang berkualitas, penurunan daya ingat akan lebih cepat. Langkah kelima, asupan gizi yang cukup.
Yang dibutuhkan bukan makanan mahal, bukan juga suplemen berlebihan. Sederhananya, makan teratur, konsumsi sayur, buah, protein, dan air yang cukup. Otak sangat sensitif terhadap kekurangan nutrisi. Lansia yang sering melewatkan sarapan atau tidak minum sepanjang hari cenderung lebih mudah linglung. Langkah keenam, mengurangi stres dan memberikan rasa aman. Banyak lansia stres karena merasa tidak berguna, tidak dihargai, atau takut merepotkan. Stres yang tidak terlihat ini merusak bagian otak yang mengatur memori. Cara mencegahnya sederhana. Dengarkan cerita mereka, beri mereka peran kecil di rumah, dan tunjukkan bahwa keberadaan mereka dihargai. Langkah ketujuh, membuat rutinitas harian. Lansia sangat terbantu jika memiliki pola yang jelas. Bangun, sarapan, jalan pagi, ngobrol, makan siang, dan seterusnya. Rutinitas membuat otak bekerja lebih stabil karena tidak dipaksa beradaptasi dengan hal baru terlalu sering. Pola yang teratur membuat otak lansia jauh lebih kuat. Semua langkah ini mungkin terlihat biasa, tapi pengaruhnya sangat besar. Pikun bukan muncul karena satu hari buruk, ia muncul karena bertahun-tahun otak dibiarkan pasif. Sebaliknya, mencegah pikun adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan yang terpenting, peran keluarga sangat menentukan. Lansia tidak bisa menjaga diri mereka sendiri tanpa bantuan. Dengan sedikit usaha dan perhatian, kita bukan hanya memperlambat kepikunan, tapi juga memberikan hidup yang lebih bermakna bagi orang tua yang kita cintai. Di poin berikutnya, kita akan membahas apa yang harus dilakukan keluarga jika gejala pikun sudah mulai terlihat. Peran keluarga ketika gejala pikun mulai muncul. Saat tanda-tanda pikun mulai terlihat, inilah titik paling krusial. Banyak keluarga bingung harus berbuat apa. Sebagian merasa takut, sebagian mencoba mengabaikannya, berharap semuanya akan membaik sendiri. Sayangnya, kepikunan tidak pernah membaik tanpa intervensi. Justru disinilah peran keluarga menjadi penyelamat utama, karena dukungan yang tepat dapat memperlambat penurunan fungsi otak secara signifikan. Hal pertama yang harus dilakukan keluarga adalah mengubah cara komunikasi. Lansia yang mulai pikun bukan sedang berubah menjadi keras kepala, bukan pula sengaja lupa. Mereka mengalami kesulitan memproses informasi. Karena itu, komunikasi harus lebih lembut, perlahan, dan jelas. Hindari nada marah atau membentak. Karena itu hanya memperburuk kondisi mental mereka. Ketika mereka lupa sesuatu, ulangi dengan sabar, bukan dengan nada menghakimi. Langkah kedua, berikan rasa aman. Banyak lansia yang mulai pikun mengalami kecemasan karena merasa dunia seakan-akan tidak lagi bisa diprediksi. Mereka takut tersesat, takut salah bicara, takut merepotkan. Keluarga perlu memberikan lingkungan yang stabil. Tidak banyak perubahan mendadak, dan selalu ada seseorang yang bisa memberi arahan ketika mereka kebingungan. Keamanan emosional adalah fondasi kesehatan otak. Langkah ketiga, libatkan mereka dalam aktivitas rumah meskipun hanya hal kecil. Membantu melipat baju, memetik daun untuk masakan, menyapu halaman, atau menemani memasak. Aktivitas kecil ini sangat penting. Selain melatih otak, itu juga membuat mereka merasa berarti. Banyak lansia justru mempercepat kepikunannya karena merasa hidupnya tidak berguna lagi. Mengambil peran kecil memberi mereka alasan untuk tetap bersemangat. Langkah keempat, buat rutinitas yang konsisten. Keluarga bisa membuat jadwal harian sederhana. Bangun jam berapa, makan jam berapa, jalan pagi, ngobrol, menonton TV bersama, waktu istirahat, dan seterusnya. Rutinitas membantu otak lansia tidak kewalahan dengan terlalu banyak informasi baru. Pola hidup yang teratur bisa memperlambat disorientasi yang sering muncul pada fase awal pikun. Langkah kelima, perhatikan kondisi emosional mereka. Jangan anggap enteng perubahan mood. Lansia yang mulai pikun sering mengalami kesedihan mendalam, rasa tidak berguna, dan perasaan ditinggalkan. Inilah saat keluarga perlu lebih sering mendengar, mengajak bicara, dan memberikan sentuhan hangat. Terkadang, mereka tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin tahu bahwa mereka tidak sendirian.
Langkah keenam, hindari mempermalukan mereka di depan orang lain. Ini terjadi lebih sering dari yang disadari. Misalnya, kita tertawa saat mereka salah menyebutkan nama, atau mengomentari, "Ih, Mbah kok lupaan banget sih?" Kalimat seperti ini terdengar ringan, tapi luka emosionalnya sangat dalam. Mereka bisa merasa semakin buruk, semakin menarik diri, dan semakin cepat mengalami penurunan kognitif. Langkah ketujuh, awasi tanda-tanda yang memburuk. Jika mereka mulai tersesat di rumah sendiri, sering lupa makan, atau bingung dengan benda-benda sehari-hari, keluarga perlu bergerak cepat. Konsultasi ke dokter adalah langkah bijaksana, bukan berarti menyerah atau panik. Ini adalah bentuk kepedulian. Dan yang terakhir, beri mereka waktu dan cinta. Banyak lansia menjadi pikun lebih cepat karena mereka kehilangan orang yang bersedia duduk dan mendengar cerita mereka. Keluarga bukan hanya pemberi makan atau penjaga rutinitas. Keluarga adalah sumber kehangatan yang membuat mereka tetap merasa menjadi manusia yang dihargai. Perlakuan kita hari ini menentukan kualitas hidup mereka di masa tua. Kepikunan mungkin tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Tetapi dengan dukungan keluarga, lansia dapat menjalani hari-hari dengan lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bermartabat. Pada akhirnya, kita semua akan menua. Rambut memutih, langkah melambat, ingatan mungkin tak sekuat dulu. Tapi satu hal yang tidak boleh pudar adalah cara kita memperlakukan orang tua yang telah menghabiskan hidupnya untuk membesarkan kita. Kepikunan bukan sekadar kondisi medis. Ia adalah perjalanan emosional yang menguji kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan keluarga. Banyak dari kita sibuk mengejar pekerjaan, menghadapi tekanan hidup, atau mencoba meraih impian. Namun di tengah itu semua, ada sosok yang diam-diam menunggu kita pulang. Sosok yang mungkin sudah mulai lupa detail kecil, tapi tidak pernah lupa mencintai kita. Sosok yang dulu menuntun kita belajar berjalan, dan kini berharap kita bisa menuntun mereka melewati masa-masa yang membingungkan ini. Kepikunan memang menakutkan, tapi lebih menakutkan jika kita mengabaikannya. Karena pada akhirnya, bukan penyakitnya yang paling menyakitkan, melainkan rasa kesepian ketika keluarga tidak lagi hadir. Ingatlah satu hal, pikun bisa diperlambat, tetapi kasih sayang harus dipercepat. Tidak ada terapi yang lebih ampuh untuk otak lansia selain kehadiran keluarga. Kehangatan itu tidak bisa digantikan obat manapun. Jika ada satu pelajaran dari semua ini, maka pelajaran itu adalah jangan menunggu sampai mereka lupa siapa kita, baru kita menyadari betapa berharganya mereka. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil yang mungkin akan berarti besar untuk seseorang di rumah. Ambil ponselmu setelah ini, hubungi orang tuamu. Kalau mereka tinggal serumah, hampiri mereka sejenak. Tanyakan kabarnya, ajak bicara, dengarkan. Itu saja. Kamu tidak tahu seberapa besar pengaruhnya bagi hati dan otak mereka. Dan jika kamu merasa konten ini penting, bantu sebarkan kepada orang lain. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lain mengenai kesehatan dan kehidupan keluarga. Tinggalkan komentar, aku sayang orang tuaku. Biar kita sama-sama mengingatkan diri bahwa mereka layak mendapatkan perhatian terbaik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keluarga kita selalu sehat, bahagia, dan tetap saling menjaga.